Jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba share tentang kenapa di musim penghujan ini seringkali ikan gapinya gedek-gedek ya teman-teman ya, goyang-goyang gini ya. Itu disebabkan oleh apa? Nah, seperti apa penjelasannya? Simak terus videonya. Nah, teman-teman, seringkali di saat musim hujan ikan gapi itu tiba-tiba goyang-goyang ya teman-teman ya. Jadi ikan gapi kita yang semula baik-baik saja itu jadi goyang-goyang, gedek-gedek. Nah, itu disebabkan oleh apa? Apa penyebabnya? Nah, menurut pengalaman kami yang kita amatin itu sebenarnya terjadi karena jamur wet spot ya teman-teman ya. Jadi wet spot ini di musim hujan itu berkembang biak dengan sangat baik. Jadi si wet spot ini menjangkiti ikan gapi yang kita piara di media-media, baik di akuarium ataupun di styrofoam, di ember dan di kolam ya, di bak semen ya teman-teman ya. Jadi semua tempat itu terkena si wet spot, hampir semua ya teman-teman ya. Jadi wet spot ini berkembang baik di musim hujan dikarenakan suhu air pada saat musim hujan itu berubah menjadi dingin ya teman-teman ya. Pada saat suhu ini berubah atau turun, itu jamur berkembang biak dengan baik dan menjangkitin ikan gapi kesayangan kita nih teman-teman nih. Jadi hampir semua breeder pasti sudah pernah mengalami ya ikan gedek-gedek ini. Nah, adakah cara untuk mengantisipasi agar tidak terkena jamur wet spot ini ya teman-teman ya, atau gedek-gedek ini kan gapinya biar nggak gedek-gedek. Nah, untuk mengurangi ya, mengantisipasi, jadi tidak untuk mencegah. Kalau mencegah total itu sepertinya susah ya teman-teman ya, akan sangat sulit sekali karena penurunan suhu ini akan terjadi di semua tempat, jadi tidak bisa dihindari. Namun kita bisa mengurangi tingkat terkenanya atau terjangkitnya si wet spot ini, yang tadinya mungkin massal terkena banyak jadi terkena cuman sedikit saja. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengurangi volume air yang ada di medianya teman-teman ya. Misalkan kita menggunakan akuarium ataupun menggunakan styrofoam, kita bisa mengurangi volume airnya yang tadinya penuh ataupun sebagian lebih banyak, kita kurangin sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Nah, cara pengurangannya adalah kita bisa mengurangi volume airnya setengah ataupun sepertiganya ya teman-teman ya, jadi volume airnya, dan ditambahkan tetesan anti jamur ya teman-teman ya. Kita bisa menambahkan seperti agriflavin ataupun obat-obat yang lainnya, sedikit saja, 1 tetes 2 tetes, untuk mencegah terjadinya terkenanya wet spot ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Cara lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan suhu air ya teman-teman ya. Nah, untuk meningkatkan suhu air ini kita bisa menggunakan heater. Namun apabila kita menggunakan media yang besar, bak semen yang besar, kolam, itu untuk menaikkan suhunya itu cukup susah ya teman-teman, dan membutuhkan banyak sekali alat heater untuk menaikkan suhu di media tersebut. Jadi kalau secara alami heater ini kan matahari ya teman-teman, jadi matahari yang memberikan panasnya, sinarnya ke air gitu, sehingga meningkatkan suhu airnya. Namun di musim hujan itu kan matahari juga berkurang ya, jadi pada akhirnya akan membuat suhu si air ini menjadi dingin dan bakterinya, si jamurnya itu akan tumbuh. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan media akuarium itu
sangat disarankan untuk menggunakan heater, namun jangan terlalu tinggi menaikkan suhunya ya teman-teman ya. Jadi cukup sebentar saja, cukup itu kita juga sudah pernah lakukan dan cukup efektif juga untuk media akuarium ya teman-teman ya. Nah, untuk penyakit white spot ini sebenarnya seperti apa sih? White spot ini termasuk jenis jamur yang menjangkiti ikan gapi ya, jadi kecil-kecil berwarna putih gitu. Itu memang terjadi di semua ikan, jadi bukan hanya ikan gapi saja. Jadi si jamur yang ada di media air ini menjangkitin semua makhluk hidup ya. Semua makhluk hidup seperti ikan dan udang juga ya, udang juga terkena. Lalu jenis-jenis seperti belut juga ada white spotnya. Kita pernah memelihara belut laut ya. Ikan belut laut juga terkena white spot juga. Nah oke, sekian dulu penjelasan kami tentang kenapa ikan gapi gedek-gedek ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Jangan lupa like, komen, serta subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, sekian dulu, sampai jumpa.